Selamat siang teman-teman peserta hunting session Himakom UMS 2022. Sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk membacakan peraturan peserta pada acara hari ini. Peraturan peserta hunting session Himakom UMS 2022. 1. Seluruh peserta diwajibkan untuk menghidupkan kamera. 2. Peserta wajib memakai virtual background yang telah disediakan dan apabila ada kendala harap melakukan izin kepada panitia. 3. Mematikan mikrofon selama pemateri menyampaikan materi dan menghidupkan mikrofon apabila telah dipersilakan untuk berbicara. 4. Mengikuti acara sampai akhir atau selesai. 5. Seluruh peserta tidak lupa untuk screenshot saat mengikuti kegiatan untuk syarat presensi dan pengumpulan karya. Baiklah, akan saya mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Umum Himakom UMS periode 2021-2022, Habib Nur Rahman. Yang kami banggakan para tamu undangan serta teman-teman peserta pelatihan hunting session Himakom UMS 2022. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di sini secara virtual untuk menghadiri acara hunting session Himakom UMS 2022. Tak lupa juga sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, pada hari ini kita akan mengikuti serangkaian acara hunting session Himakom UMS 2022 dengan tema The Basic of Photography. Dan memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Anida Milati Aska selaku Ketua Panitia Hunting Session 2022 ini. Kepada Saudari Anida Milati Aska selaku Ketua Panitia, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Vega Trisdana. Yang kami hormati Ketua Umum Himakom Mas Habib Nur Rahman. Yang kami hormati seluruh panitia dan teman-teman peserta Himakom Hunting Session. Alhamdulillah atas izin Allah kita dapat hadir di acara yang sudah kita nantikan bersama yaitu Hunting Session. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga dan sahabat serta semua kita pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya Anida Milati Aska selaku Ketua Panitia mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih atas doa dan support yang begitu besar untuk acara ini, hunting session kali ini yang bertemakan The Basic of Photography. Bertujuan untuk sarana menambah wawasan terutama bagi pemula yang ingin belajar basic dari fotografi. Dan harapannya bisa mengaplikasikan dan juga menerapkan keterampilan fotografi. Kami berharap Himakom Hunting Session ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam hal minat dan bakat mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Enjoy the event. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Anida yang telah memberikan kata sambutannya. Kata sambutan yang selanjutnya akan diberikan oleh Saudara Habib Nur Rahman selaku Ketua Umum Himakom UMS periode 2021-2022. Kepada Saudara Habib Nur Rahman, waktu dan tempat diberikan. Cek, suaraku sudah masuk belum ya, Brother? Sudah, silakan. Oke, izin. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Terima kasih waktunya yang diberikan oleh Ada kepada saya. Alhamdulillah pada siang hari ini, siang yang bisa dikatakan cukup cerah ya teman-teman. Segala puji dan syukur kita kepada Tuhan yang mana atas limpahan rahmat dan limpahnya kita bisa menikmati kesehatan ini dan kita bisa menikmati acara ini bisa berlangsung sampai hari ini.
Kemudian sebelumnya perkenalkan dulu buat teman-teman yang belum kenal, saya Habib Nur Rahman selaku Ketua Umum di Himakom UMS periode 2021-2022. Izin menyampaikan sepatah dua kata terkait acara handling session. Yang selanjutnya, kemudian pada kegiatan ini, khususnya hunting session, alhamdulillah kan pada tahun ini Himakom UMS itu bisa menyelenggarakan acara yang bertemakan atau yang berfokus pada fotografi, dan alhamdulillah teman-teman panitia kali ini mengangkat tema yang pada dasarnya basic of photography. Walaupun tentang basic, dari panitia, dari kita, dari Himakom itu mengharapkan dan mempunyai sebuah tujuan, output dari event ini adalah kita bisa mengembangkan dan kita bisa berlatih terkait ilmu terkait fotografi, begitu. Jadi outputnya bukan hanya mengikuti acara ini sekedar acara diselenggarakan, tapi kita di sini juga belajar dan sharing masalah gimana sih fotografi dan dasarnya, basicnya gimana, sampai mungkin dari teman-teman di sini juga ada yang udah istilahnya pro lah di bidang fotografi. Nah, di sini bukan kita membandingkan, tapi kita belajar bareng, sharing bareng terkait fotografi. Kemudian yang ketiga, saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Vega yang selaku pembicara yang udah bisa menyempatkan dan mau lah sebagai pembicara di acara hunting sessionnya Himakom. Saya ucapkan terima kasih banget dan sebesar-besarnya buat Mas Vega. Kemudian buat teman-teman juga seluruh peserta, seluruh teman-teman yang ada di Zoom ini yang udah dari kemarin daftar dan sampai sekarang detik ini bisa ikut dan meramaikan terkait acara hunting session gitu. Yang selanjutnya khususnya buat panitia semuanya, yang jelas untuk panitia selamat dan semangat. Selamat dalam tanda kutip selamat di sini maksudnya acara yang udah dipersiapkan beberapa bulan yang lalu bisa terselenggara hari ini sesuai dengan schedule dan sesuai dengan harapan panitia. Semoga nanti acaranya juga bisa sukses dan bisa selesai dengan baik sesuai harapan juga. Dan semangatnya adalah karena ini udah hari H, kemarin pra, hari ini hari H, dan bisa dikatakan hari H itu acaranya. Jadi apapun yang berkaitan dengan acara ya dipersiapkan dengan baik, semangat buat panitianya. Terus nanti ingat apa yang perlu dilakukan. Sekali lagi itu buat semuanya teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya juga. Mungkin itu yang bisa tak sampaikan. Semangat. Mungkin dari saya cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Habib yang telah menyampaikan kata sambutannya untuk kita semua di sini. Baiklah teman-teman, acara selanjutnya yaitu inti acara pada hari ini yaitu penyampaian materi. Namun sebelum Kak Vega di sini menyampaikan materi kita, untuk kita di sini saya akan membacakan kurikulum vitae dari pembicara kita terlebih dahulu. Baik, daftar riwayat hidup, data pribadi, nama, Vega Krisdana Catur Putra, alamat Jalan Dr. Wahidin, Gang Mangga, nomor 14, RT 3, RW 2, Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, kode pos 59419, nomor telepon 0812 2857 3631, email vegakrisdana@gmail.com, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jepara 18 Juli 1998, warga kenegaraan Indonesia, agama Islam, riwayat pendidikan dan pelatihan, jenjang pendidikan 2004 sampai 2011 di Sekolah Dasar Negeri 2 Panggang Jepara, 2011 sampai 2014 SMP Negeri 1 Jepara, 2014 sampai 2017 SMA Negeri 1 Jepara. Pengalaman organisasi di universitas, anggota divisi kegiatan FINIK 2017 sampai 2018, ketua divisi kegiatan di FINIK periode 2018 sampai 2019, asisten dosen mata kuliah praktikum fotografi tahun akademik 2019-2020, asisten dosen mata kuliah praktikum fotografi tahun akademik 2020-2021, asisten dosen mata kuliah praktikum dasar fotografi tahun akademik 2021-2022.
Kemudian prestasi dari pembicara kita yaitu juara 1 seleksi Peksimida Fotografi Hitam Putih tingkat UMS, lalu juara 3 lomba foto Instagram dalam acara Festival Pesona Lokal Solo oleh Adira Finance, kemudian menjadi juri dalam acara eSpark 2020 Engineer Sport and Art Competition tangkai lomba fotografi, lalu menjadi juri dalam acara eSpark 2021 Engineer Sport and Art Competition tangkai lomba fotografi, lalu menjadi kurator dalam acara PKIMM Adamalik UMS dalam miladnya yang ke-57 dalam tangkai lomba fotografi dengan tema Beauty in the Art of Civilization 2021. Baiklah, itu tadi adalah kurikulum vitae dari pembicara kita pada hari ini. Namun sebelum itu kita akan menyapa dulu pembicara kita sebelum dia memberikan materinya. Oke, selamat siang Mas Vega. Oke, gimana kabarnya Mas Vega hari ini? Alhamdulillah baik ya, sehat. Mungkin teman-teman juga diharapkan sehat semua. Ya, alhamdulillah kalau gitu Mas. Oke, udah siap untuk mengisi materi pada hari ini Mas? Insya Allah siap. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman itu tadi adalah Mas Vega, pembicara kita pada hari ini. Dan mungkin langsung saja kita persilakan ke Mas Vega untuk menyampaikan materinya. Oke, teman-teman panitia sudah siap? Oke, sudah ada share screen-nya. Oke, kepada Mas Vega, waktu dan layar diberikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman Himakom yang sudah mempercayakan kepada saya untuk mengisi materi tentang basic fotografi. Sebagai pengantar sebelumnya, di sini saya bukan sebagai yang lebih pro atau lebih mahir, tapi lebih ke arah kita berbagi ilmu aja ya. Jadi mungkin ada teman-teman peserta yang di sini lebih pro dari saya, ya nggak apa-apa. Saya nggak minder karena emang tujuannya di sini sebagai sharing materi aja. Oke, mungkin bisa kita mulai. Ya, sebelum belajar tentang fotografi, saya ingin menegaskan kalau fotografi itu seni melukis cahaya, karena pada dasarnya emang kita nggak bakal bisa motret tanpa cahaya. Jadi sekecil apapun cahaya kita butuh. Kayak contohnya gini lah, kalau malam kita pakai kamera biasa kan nggak bisa, tapi kalau pakai kamera yang infrared itu bisa. Nah, kenapa? Karena emang pada dasarnya kamera infrared itu memantulkan cahaya. Jadi harus ada cahaya. Nah, ini untuk kesimpulannya. Fotografi itu menghasilkan foto atau gambar ya sesuai objek apa yang kita lihat, kemudian rekam menggunakan alat berupa kamera. Next. Nah, sebelum ke cara memegang kamera, di sini aku ingin berbagi sedikit materi tentang kamera. Kamera itu ada banyak, ada kamera pocket, kamera analog, kemudian kamera DSLR, SLR, sama mirrorless. Nah, yang sekarang ini lagi trending itu kamera mirrorless. Nah, untuk sebelum sebelum ngetrend ada kamera digital, itu ada namanya lagi kamera lubang jarum. Itu lebih simpel karena dia cuma butuh satu kayak tabung sama kertas raksa. Oke, lanjut ke cara megang kamera. Di sini ada kamera, saya punya kamera, tapi tanpa lensa ya, karena cuma mau nunjukin gimana cara megangnya. Nah, untuk megang kamera, di kamera itu seringnya ada hand grip kayak gini, tempat meletakkan pegangan lah. Jadi ini dimanfaatin aja buat megang. Nah, di hand grip juga ada karet, biasanya sebagai peredam biar nggak licin. Kemudian gimana sih cara yang megang? Nah, untuk cara megang yang benar itu harus pakai dua tangan. Kenapa? Karena satu, yang tangan satunya ini tuh untuk menopang biar nggak goyang, nggak shake. Jadi gambar yang dihasilkan nanti nggak goyang, bisa fokus. Kemudian tangan yang
utama, biasanya tangan kanan itu untuk memegang tombol. Tangan kanan memegang tombol. Sama ini, shutter button. Nah, gimana kalau kondisinya kita mau berdiri, duduk, atau mungkin lesehan? Ya tinggal menyesuaikan aja. Berdiri bisa begini, portrait. Yang penting 2 tangan sih. Ada orang yang emang bisa pakai tangan satu, cuman untuk belajar saya pribadi nggak menyarankan, bahkan senior saya masih menggunakan 2 tangan. Next. Kemudian sedikit membahas tentang anatomi kamera. Di kamera ada beberapa tombol. Ada beberapa tombol yang sekiranya bisa membantu dalam pemotretan. Next. Nah, yang pertama ini adalah power switch atau tombol on off. Simpelnya kayak gitu. Tujuannya apa? Untuk menyalakan atau mematikan kamera. Nah, untuk kamera yang di display ini kan Canon. Itu di bagian kanan atas, atau mungkin yang semi pro itu di bagian kiri atas. Sini, atas layar. Next. Kemudian ada shutter button. Ini tujuannya untuk menangkap momen. Jadi dia untuk mencari fokus. Jika dipencet setengah, itu dia akan cari fokus. Kemudian dipencet penuh, baru dia akan mengambil gambar. Contohnya seperti ini. Ini karena nggak ada lensa. Jadi ketika dipencet setengah, dia akan cari fokus. Di potret, baru dia akan memproses. Next. Nah, command dial. Kalau aku nyebutnya nggak command dial sih, tapi lebih ke kretekan atau ke grid. Jadi dia kayak yang di mouse itu kayak bergerigi. Tujuannya cuma untuk mencari fokus, bisa cari fokus, bisa ngatur ISO, ngatur shutter speed, ataupun diafragma. Next. Nah, ini ISO button. Nah, di sini ISO button adalah menu di mana kinerja kamera itu difokusin untuk mencari cahaya. Jadi ada ISO 100, 200, kemudian 400, 800, dan kelipatannya. Nah, semakin rendah angkanya, foto yang dihasilin bakal gelap. Tapi untuk cari fokusnya, dia bakal lebih fokus karena dia tidak pecah. Kenapa? Karena ketika menggunakan ISO rendah, mesin yang ada di kamera itu tidak dipaksa untuk mencari cahaya. Jadi bisa lebih pekat warnanya dan tidak ada kerusakan. Berbanding balik ketika kita menggunakan ISO yang tinggi, mungkin di atas 1600. 1600 masih agak aman lah. Tapi kayak udah di angkanya 3200 ke atas, untuk kamera DSLR bisa dipastikan fotonya akan noise atau akan ada bintik-bintik. Tapi untungnya di kamera sekarang atau kamera mirrorless, dia di angka tinggi itu noise-nya sedikit. Jadi lebih aman lah untuk bermain ISO tinggi. Next. Kemudian ada aperture button, ditunjukin dengan huruf AV. Nah, ini untuk mengatur fokus. Jadi bukaan besar kecilnya rana. Jadi di bagian lensa itu ada semacam mata yang bisa dibuka lebar atau kecil. Nah, ngaturnya di sini. Gimana cara ngaturnya? Di kamera ada tombol AV kan? Ini ditekan, kemudian gridnya diputar. Jadi dia semakin besar angkanya, maka lubang yang dihasilkan adalah semakin kecil. Berbanding balik ketika angkanya kecil, lubang yang dihasilkan akan besar. Nah, apa efeknya? Untuk efek dari aperture ini adalah di diafragma atau dilambangi dengan huruf F di kamera. Untuk bukaan besar, angka kecil kayak F1, F1,2, F4, F3,5. Nah, itu foto yang dihasilin akan bokeh atau simpelnya belakangnya ngeblur lah. Biasanya diperuntukkan foto-foto beauty, entah itu model atau beauty untuk makanan. Jadi emang buat nyari fokus di objek utamanya aja. Kemudian untuk foto-foto dokumentasi, foto yang nggak memerlukan teknik lah ibaratnya, itu di angka F yang tengah, F8 sampai F12. Itu udah
cukup, bahkan F9 aja udah cukup banget, nggak sampai 12. Kemudian ada F11 ke atas, biasanya dipakai teman-teman fotografer sebagai foto landscape atau foto pemandangan. Kenapa pakai angka yang besar? Karena mereka ingin menunjukkan fokus dari depan lensa sampai ke belakang. Karena pada dasarnya foto pemandangan itu kan hamparan yang luas. Jadi sangat disayangkan kalau yang diambil fokusnya itu sedikit gitu loh. Cuman untuk penggunaan ini, diafragma besar ataupun kecil, itu juga berpengaruh kepada cahaya. Jadi semakin besar bukaan yang dipakai atau angka kecil yang dipakai, dia bakal fotonya terang banget. Tapi untuk angka yang besar, fotonya akan berkemungkinan besar gelap. Jadi untuk mengatur nanti gelap terangnya itu ada 3, dibahas di nanti aja nggak apa-apa. Next. Nah di sini ada mode dial, itu di mana kita mengatur kamera mau motret apa. Menyesuaikan lah, ada mode manual, ada AV atau aperture priority, TVP program, kemudian ada auto yang biasanya dilambangkan dengan hijau, terus ada yang gambar wajah itu portrait, kemudian yang pemandangan ya untuk pemandangan atau landscape, kemudian yang gambarnya bunga itu ke makro lebih ke objek detailing, jadi kayak misal di bunga kan ada serbuk sari atau ada kumbang, nah kita pakainya itu karena pengen fokusnya ke satu titik yang emang kecil, kemudian kita harus mendekat dengan objek. Kemudian ada yang gambar orang lari itu mode sport, di mana mode tersebut mengutamakan kecepatan. Jadi ketika ada objek yang bergerak cepat, dia akan bisa menangkap momen itu tanpa ada yang ngeblur lah, walaupun misal ngeblur nggak terlalu parah. Dan untuk lain-lainnya bisa dipelajari sendiri karena itu nggak terlalu sering dipakai sih. Kalau orang-orang biasanya di AV, TVP atau M. Mungkin kalau saya pribadi lebih seringnya pakai M. Bahkan saya untuk pakai mode semi otomatis malah justru bingung. Maupun itu event besar, mau dokumentasi atau apa, saya lebih pakai sering mode M atau manual. Karena emang pada dasarnya saya udah terbiasa dengan mode tersebut. Tapi untuk teman-teman yang emang nyaman sama mode semi otomatis, silahkanlah, kan ada zona nyamannya sendiri. Next. Nah di sini ada tombol menu di mana bisa menampilkan beberapa banyak pilihan termasuk juga setting dan lain-lain. Bahkan untuk sedikit mengatur tentang brightness, kemudian kontras, saturasi kayak gitu bisa diatur di sini. Teman-teman bisa mengotak-atiknya sendiri ataupun bisa berreferensi dari YouTube. Soalnya kalau dibahas di sini akan ada banyak sekali yang harus diperjelaskan. Next. Nah, di sini ada live view switch, di mana untuk merubah tampilan yang biasanya di viewfinder, apa yang kita bidik bisa kita intip di viewfinder, tapi dipindahkan ke LCD. Nah, fungsinya untuk apa? Biasanya untuk teman-teman videografer sih ini, karena lebih enak ketika melihat seperti apa sih gambar yang kita tangkap dari lensa. Kalau aku pribadi jarang menggunakan mode ini karena rawan untuk miss fokus. Jadi ketika di layar, oh udah aman cahayanya, udah fokus nih. Tapi ketika kita memotret objek yang kita ingin foto, ternyata fokusnya masih kabur, masih kurang sedikit, atau mungkin bahkan kurang dapat gitulah feel-nya. Saya lebih prefer ke pakai viewfinder, walaupun harus mengintip di bilik kecil ini sih. Kemudian untuk penggunaan live view di LCD ini juga kadang berpengaruh di misal teman-teman menggunakan aksesoris tambahan seperti flash. Di flash eksternal, saya pribadi seringnya bahkan selalu ketika pakai tambahan flash terus dipantulin ke LCD layarnya, flash ini nggak bakal nyala. Saya belum tahu kenapa, belum sampai riset ke sana, tapi ketika pakai flash tambahan, flash eksternal itu selalu harus ngintip, karena kalau pakai LCD dia mesti flashnya mati, nggak mau nyaut. Next. Kemudian start and stop video. Nah,
di beberapa kamera bahkan banyak itu tombolnya masih sama dengan tombol yang tadi sebelumnya, live view switch tuh di sini. Tapi untuk kamera mirrorless, setahu saya Sony itu lebih ada tombolnya sendiri di bagian kanan di dekat hand grip. Nah, tombol ini berfungsi untuk memulai dan menghentikan proses perekaman video. Jadi tidak digunakan saat penggunaan fotografi. Next. Kemudian ada lens release, biasanya ada di bagian kiri lensa, dia ada kayak tombol. Tuh teman-teman bisa menggunakannya ketika ingin melepas lensa. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman bisa menekan tombol tersebut, kemudian pegang lensanya pada bagian pangkal yang dekat dengan bodi, kemudian diputar perlahan ke arah kiri. Nah, ketika lensa sudah lepas, teman-teman bisa melepaskan tombol yang lens release ini, kemudian melepaskan si lensanya. Nah, untuk pemasangan lensanya, teman-teman tidak perlu untuk menekan tombol ini karena tombol ini digunakan untuk melepas aja sih, enggak sampai yang pas pemasangan. Kemudian untuk di kamera Canon, di bawahnya itu ada tombol kecil. Tombol kecil ini untuk mengintip besar kecilnya diafragma yang kita pakai. Aku belum menemukan tombol ini di bodi kamera yang lain ya, seperti Nikon, Sony, atau Fujifilm. Tapi baru nemu di Canon. Nah, ini untuk teman-teman kalau pakai lensa, kemudian mengatur f-nya, f1,4 lah. Kemudian teman-teman pengen lihat, bukaannya berapa sih? Nah, itu teman-teman bisa pencet di sini. Next. Nah, kemudian akan bahas sedikit tentang jenis-jenis lensa. Sebagai pengantar, karena tadi yang saya display ini adalah bodinya Canon, di lensa Canon juga ada kasta untuk lensa. Biasanya adalah ditandai dengan gelang. Gelang silver, kuning, sama merah. Bedanya adalah mesin dan proses mencari fokus. Silver itu mode paling rendah, dia bisa dikatakan murah. Terus yang merah itu tengah, kemudian merah itu yang paling atas, paling mahal karena dia motornya udah bagus banget, cepat untuk menangkap fokus. Yang tengah itu ada yang kuning atau gold. Next. Nah, pertama ada lensa kit. Ini saya bawa lensa kit. Ini biasanya kalau di kamera ada di focal length 18 sampai 55 mili. Focal length itu apa? Takaran atau ukuran yang bisa dicapai suatu lensa untuk menangkap objek. Contohnya gini, 18 itu yang dekat dengan mata kita. 55 itu yang agak jauh tapi bisa kita dekatkan, bisa kita zoom. Jadi semakin besar angkanya, katakan di atas 55, itu objek yang jauh bisa kita dekatkan dengan lensa. Karena pada dasarnya lensa tersebut bisa ngezoom. Next. Kemudian ada lensa fix. Lensa fix ini enggak selalu 50 mili, ada yang 35 dan mungkin saya menemukan baru 35 sama 50 ya. Nah, lensa fix ini untuk apa sih? Lensa fix ini lebih fokus untuk mode bokeh. Karena lensa fix kebanyakan menghadirkan fitur aperture f rendah. Contoh yang contoh yang sering saya temukan adalah f1,8. Cuman untuk f1 itu ada, cuman harganya lebih mahal karena dia motor dan perangkat di dalamnya itu lebih kompleks. Teman-teman fotografer biasanya menggunakan lensa fix ini ya untuk motret model beauty atau foto katalog makanan yang emang fokusnya ke objek satuan aja, enggak yang fokus banyak. Untuk resiko dari penggunaan lensa fix ini adalah karena dia fix, nggak punya fitur zooming, jadi ya udah kalau objeknya terlalu dekat, fotografernya harus mundur. Kalau objeknya terlalu jauh, fotografernya yang harus mendekat. Jadi gitu. Next. Kemudian ada lensa wide. Lensa wide ini biasanya dipakai teman-teman fotografer sebagai pendamping ketika motret
foto ngambil objek lebar kayak foto pemandangan atau foto acara yang melibatkan banyak peserta. Contohnya kayak seperti sepak bola aja lah. Biasanya kan ada 2 tim yang foto bareng tuh, di tengahnya wasit. Nah itu teman-teman jurnalis biasanya pakai lensa ini untuk aman. Dia bisa ngambil dari sudut kiri ke kanan yang lebar tanpa melakukan mundur yang jauh. Karena sejatinya lensa wide itu nggak bisa buat ngezoom yang terlalu banyak. Next. Kemudian ada lensa tele. Di sini lensa tele identiknya adalah bentuk lensanya panjang karena dia emang untuk zooming, fokusnya untuk zooming. Jadi dia akan panjang. Bahkan ada yang sampai 200 mili, 700 mili. Cuman jarang dijumpai karena itu seringnya dipakai oleh para profesional di sana, kebutuhan jurnalis atau lainnya. Nah, untuk fungsi lensa tele sendiri adalah untuk memangkas jarak dari kamera terhadap objek. Kalau teman-teman yang suka astronomi, katakanlah, kan ada teleskop. Nah, di kamera ini ada lensa tele. Ada sebenarnya lensa yang khusus kayak itu ada, cuman emang jarang dan harganya mahal. Untuk penggunaan sehari-hari teman-teman fotografer, lensa tele ya untuk sport kayak di lapangan bola itu kan jarak lapangannya aja udah 100 meter kan. Tapi fotografernya kan nggak bisa jalan lari yang dari ke sisi kiri ke kanan terus-menerus kan capek. Nah, makanya mereka didampingi dengan lensa tele ini yang biasanya warnanya putih. Kemudian ada juga di kayak arena balap tuh pakai ini karena pergerakan mereka cepat dan nggak bisa mendekat ke arena. Kemudian ada lensa makro. Ini untuk pengambilan detailing, jadi lebih ke fokus yang tajam banget. Kayak bunga sari, intisari di bunga ada putiknya, kita bisa ngambil fokus. Tapi emang jarang dijumpai karena untuk hunting sehari-hari menggunakan lensa makro ini kurang worth lah. Makanya kalau kita pembelian kamera biasanya dibekali dengan lensa kit tadi yang di awal dibahas, karena dia udah bisa zooming, bisa buat bokeh walaupun nggak terlalu, dia bisa ngezoom kayak tele tapi nggak terlalu ngezoom. Next. Kemudian ada lensa fisheye atau ultra wide angle. Ini sangat jarang sekali dijumpai karena lensa ini untuk kebutuhan bidang kreatif. Jadi ya sama sesuai dengan namanya fisheye. Jadi ketika menggunakan lensa ini, foto yang dihasilkan bahkan cembung, namun bisa menangkap sudut yang lebih lebar dari bawah ke atas, kanan kiri itu dapat. Jadi kalau teman-teman mau lihat visualnya, coba teman-teman search bagaimana sih hasil menggunakan fisheye atau teman-teman melihat dari sudut pandang ikan itu gimana. Next. Nah, di sini akan mengenal exposure. Seperti yang tadi saya sampaikan, exposure ini diatur dari 3 komponen. Yang pertama ISO, kemudian shutter speed, kemudian diafragma. Nah, di exposure sendiri mengenal juga dengan 3 level atau 3 tingkatan. Yang pertama under atau discrete kalau di screen ini di materi, kemudian standar dan increase. Nah, atau mungkin lebih gampangnya itu over, under sama normal. Over artinya kelebihan cahaya, under artinya kekurangan, normal ya normal. Udah imbang lah. Nah, untuk mengaturnya kayak tadi, semakin rendah ISO-nya, maka foto yang dihasilkan akan under. Kemudian ketika ISO-nya tinggi, foto yang dihasilkan akan over. Untuk penggunaan di luar ruangan biasanya kan udah terang, jam-jam siang atau jam pagi lah. Itu teman-teman bisa maksimal di angka 400, bahkan 200 sudah cukup. 400 itu ketika mendung. Tapi ketika teman-teman motret di dalam ruangan atau motret di kegelapan, teman-teman bisa menggunakan ISO 800 ke atas. Cuma tadi resikonya adalah foto itu akan noise. Kemudian untuk mengimbangi ISO yang terlalu tinggi atau terlalu rendah menggunakan apa?
menggunakan shutter speed. Shutter speed ini bisa dilambangkan dengan angka yang 1/, atau 1 dalam tanda ada petiknya 2. Nah, itu menandakan detik. Jadi paling lama itu 30 detik atau lebih lama lagi di mode bulk. Itu teman-teman bisa mengatur sesuai timing yang teman-teman mau. Mungkin 15 detik, 32 detik. Jadi teman-teman bisa menekan tombol tersebut untuk merekam dan menekan tombol lagi untuk menghentikan perekaman untuk di mode bulk. Kemudian di mode yang angka kayak tadi 1 detik itu ya nanti otomatis si kacanya dari lensa itu akan menutup. Ini contoh saya di mode ke 1,5. Dia menambahkan 1,5 detik. Gerakannya akan seperti ini. Dia cenderung lambat. Kemudian untuk contoh yang agak lama, di sini 1 detik, 1 detik, dia akan membuka dan menutupnya selama 1 detik. Nah, seperti itu. Biasanya penggunaan shutter speed yang rendah ini untuk foto mode malam karena lebih banyak cahaya yang akan masuk. Karena kan ini tadi kebukanya lama, cahaya masuk otomatis banyak. Kemudian teman-teman yang suka potret malam ataupun Milky Way itu sangat disarankan untuk menggunakan yang angka rendah ini, 30 detik lah, 28 detik, 20 atau berapa bebas. Kemudian teman-teman yang mau memotret pergerakan seperti orang menari, orang balet, itu pakai yang 1 atau 2 detik sudah cukup. Tapi untuk kebalikannya, mode-mode sport atau pergerakan cepat seperti motor GP, kemudian orang sepak bola, itu kan pergerakannya cepat. Nah, teman-teman bisa menggunakan angka yang besar, kayak 1/125. Jadi di sini 1/125. Ketika kita menggunakan shutter speed tersebut, maka kaca dari kamera ini akan membuka dan menutup dengan cepat. Spread sangat singkat karena pada pemrograman dari kamera itu sebenarnya 1/125 detik. 1/125 detik penggunaan ini pergerakan lensa, gerakan kaca dari kamera. Namun karena pergerakan yang terlalu cepat ini, maka foto yang dihasilkan akan gelap. Makanya tadi saya sebutkan 3 komponen utamanya adalah ISO, shutter speed, dan diafragma. Next. Kemudian tadi yang sudah saya jelaskan, ketika foto yang overexposure, underexposure, atau normal exposure, itu ada penilaiannya pribadi. Jadi enggak semua foto yang underexposure itu jelek atau bagus. Jadi sebagian objek itu lebih bagus di foto under ketimbang di foto dengan normal atau over. Contohnya ketika teman-teman mau menunjukkan emosi yang lebih gitu, biar lebih dramatis, itu kebanyakan foto menggunakan underexposure. Kemudian untuk foto normal biasanya dipakai untuk foto dokumentasi atau foto yang ya ibaratnya enggak terlalu penting lah, enggak terlalu tricky. Kemudian foto exposure yang over itu biasanya untuk foto landscape, terlebih ke arah yang kayak sunset atau sunrise. Kenapa saya menyebutnya over walaupun di situ fotonya akan terlihat siluet? Karena kita fokus utamanya kan bukan ke objek siluetnya, tapi lebih ke gimana sih cahaya waktu sunrise atau sunset. Makanya saya menyebutnya over. Nah, apakah foto over ini juga jelek? Enggak, tergantung objeknya. Jadi foto normal, under, atau over itu bisa diaplikasikan sesuai dengan objek apa yang akan kita tunjukkan dan momen apa sih yang mau kita tunjukkan, mood apa, emosi apa. Jadi diatur aja di situ. Next. Lanjut ke pembahasan komposisi. Simpelnya komposisi di sini adalah
penataan atau gimana sih satu frame itu kita atur sedemikian rupa biar enak dilihat. Gimana caranya foto itu, oh kok menarik nih, nggak yang boring gitu loh. Karena kan kalau kita lihat pakai mata sendiri kayak apa ya, biasa gitu loh. Tapi ketika kita melihatnya dari agak jongkok atau mungkin kepala miring atau gimana kan udah beda. Nah, sama halnya di sini komposisi. Next. Komposisi di sini ada banyak. Yang sering dipakai fotografer adalah row of third atau sepertiga bagian. Kalau teman-teman menggunakan kamera, bisa menggunakan fitur tambahan di bagian menu. Teman-teman bisa mengaktifkan fitur grid. Itu ada yang 3x3, ada yang 9x apa lupa. Bedanya apa sih? Untuk menggunakan row of third lebih enak pakai yang 3:3 karena di layar udah ada 4 titik temu. Itu kan ada 6 kotak, kemudian ada 1 kotak di tengah. Nah, di tepinya itu kan ada 4 titik. Nah, itu dimanfaatin untuk meletakkan objek. Untuk dicontoh di display kan, untuk titik yang pojok kanan atas, dia dapat di dahan pohon. Kemudian di bagian bawahnya itu ujung dari pohonnya atau akar dari pohonnya yang tertutup sama tanah. Kemudian di sebelah kiri bawah itu ada 1 pohon kecil yang di atasnya lagi kosong, tapi di situ ada kayak awan dikit lah. Anggap aja yang poin utamanya adalah titik 3 itu, kanan atas, bawah kanan, atau kiri bawah. Jadi teman-teman bisa meletakkan objek utama atau teman-teman meletakkan objek yang ingin teman-teman foto ya di sini tadi. Salah 4 titik itu, pilih salah satu atau bisa menggunakan beberapa titiknya. Tidak hanya memanfaatkan tersebut, dari 3 sepertiga bagian ini kan ada bagian lagi satu, kiri, tengah, dan kanan, atas, tengah, dan bawah. Teman-teman bisa membaginya. Misal 2/3 di atas itu digunakan untuk memotret langit. Kemudian 1 bagian di bawahnya menggunakan untuk foto di pantai kelihatan airnya. Atau mungkin kalau di laut kelihatan gunungnya, kemudian yang 2/3 di atasnya kelihatan awannya. Jadi enggak terpaku dengan 4 titik yang ada di tengah tadi, lebih ke arah yang pembagian sepertiga juga boleh. Next. Kemudian ada komposisi reflection. Di sini teman-teman bisa menggunakan bantuan cermin, kaca, kemudian ada juga yang menggunakan pantulan air. Kalau nggak ada air, teman-teman bisa setting lah, misal depan, teman-teman motret di aspal gitu, aspalnya dibasahin aja pakai air minum. Kemudian kalau habis hujan kan ada air tuh bisa pakai. Atau kalau kepepet nggak ada air, nggak ada apa, teman-teman bisa menggunakan layar HP. Jadi layar HP sekarang kan udah lebar kan, kemudian juga dilengkapi dengan kayak tempered glass, itu bisa membantu kok untuk menggunakan komposisi reflection ini. Efeknya apa? Kayak lebih ke dunia cermin karena sesuai namanya refleksi. Dan ya, objek yang sebenarnya sederhana kayak di contoh ini kan orang jalan di tengah udah, tapi karena ada refleksinya dia kayak seakan ini dunia paralel, jadi kayak unik. Untuk motret refleksi ini enggak harus dan enggak selalu kedua objeknya harus utuh. Bahkan kebanyakan dari fotografer terutama di genre street, mereka lebih fokus ke bayangannya, dan bahkan di bagian objek utamanya atau orang aslinya, objek aslinya itu dipakai setengahnya karena sudah dibantu dengan pantulan dari refleksi. Next. Kemudian ada framing atau frame in frame. Ini adalah menggunakan objek yang ada di sekitar sebagai bingkai, yang enggak bingkai asli ya, mengandaikan objek yang ada sebagai bingkai. Bisa dari jendela, bisa dari pintu, bisa dari roda. Jadi bidang apapun lah yang punya bentuk entah itu bulat, segitiga, kotak, limas atau apa, yang sejatinya dia bisa melakukan framing atau membingkai objek utamanya. Seperti di contoh ini kan objek utamanya adalah orang yang sedang membaca. Kemudian dibantu dengan jendela itu sebagai bahan frame. Jadi foto ini akan lebih unik dan lebih kreatif karena
mata kita kayak dimanjakan gitu loh, enggak yang cuma foto orang lagi baca. Coba kita nggak pakai komposisi framing, jadi kita maju terus cuma foto orangnya itu, yang dapat kan cuma jendela yang di atas si orang baca ini sama pilar yang di depannya dan di belakangnya, kayak kurang lah. Next. Kemudian ada komposisi simetris, sesuai namanya simetris, atau kanan kirinya itu sama, atas bawahnya itu sama, simetris. Objek ini sangat jarang dipakai karena sulit untuk menemukan titik tengahnya. Bahkan untuk objek-objek yang jamak itu kita akan kesulitan karena wah kurang nih, kurang ke kanan, kurang ke kiri. Tapi untuk pemotretan di contoh ini kan karena ya udah anak kecil yang kebetulan diem dan di setting, jadi bisa diambil kanan kirinya. Terus kalau mungkin ada yang tanya, loh itu kok nggak simetris rambutnya? Ya itu kan beda, maksudnya konteks yang di sini simetris itu adalah orangnya pas ngambil di tengah. Jadi dapat bagian wajah dan badan sebelah kanan atau sebelah kiri. Komposisi ini juga bisa digunakan ketika teman-teman motret tadi kayak refleksi itu kan ada simetrisnya, bagian atas dan bagian bawah. Kemudian teman-teman kalau motret di pantai itu bisa juga kayak tadi kan 2/3, nanti digabungkan dengan simetris ini juga bisa. Jadi enggak di 2/3 tapi lebih ke 1:1 sih, atas sama bawah. Next. Nah, kemudian ada fill the frame, di mana itu menjadikan objek agar penuh ke dalam frame. Ini biasanya dipakai untuk motret ya kayak gini lah, kayak nunjukin emosi. Ini kan kayak matanya punya emosi. Kemudian foto portrait seseorang, biasanya kayak orang tua yang mau menunjukkan kerut wajahnya, kerutan-kerutan. Kemudian senyumnya orang tua kan beda, apalagi yang udah sepuh ya, yang udah tua, usia di atas 70 lah, itu perpaduan kerutan di wajah sama senyumannya itu kayak khas banget gitu loh. Biasanya menggunakan fill the frame itu bagus. Kemudian kalau teman-teman suka hunting ke pasar, kemudian nemu buah kan, jeruk lah katakan, yang masih di peti itu juga bisa dipotret kayak gini, fill the frame, daripada teman-teman nanti dapat bocor entah itu buah lain atau mungkin pedagangnya kalau terlalu jauh. Jadi biar fokus ke buahnya ya pakai fill the frame. Next. Kemudian ada golden spiral. Jujur untuk saya pribadi belum terlalu paham tentang komposisi ini dan mungkin kalau untuk secara langsung belum bisa menerapkan. Tapi untuk beberapa hasil jepretan saya, jika dicocokkan mungkin ada yang menggunakan komposisi ini walaupun secara tidak sengaja. Kenapa komposisi ini belum saya kuasai? Karena apa ya? Komposisi ini terbilang rumit karena pelengkungan spiralnya itu nggak menentu. Dia bisa ke kanan, dari kiri naik ke atas, juga bawah ke kanan itu. Bisa juga kebalikannya ke kiri atau dari atas ke bawah, itu terlalu random. Jadi untuk sesuai visual mata kita dan menyesuaikan komposisi ini itu terbilang rumit gitu loh kalau emang nggak belajar secara mendalam. Next. Kemudian ada komposisi leading lines atau permainan garis. Ini teman-teman bisa menggunakan garis horizontal, kemudian vertikal. Ada juga yang pertemuan dua garis. Itu ada yang menyebutnya komposisi baru sih. Cuman saya lebih suka menyebutnya lebih leading lines karena dia ke permainan garis. Komposisi ini biasanya ditujukan untuk menunjukkan, memfokuskan suatu objek. Contoh kayak di visual ini. Objeknya kan ke orang duduk. Nah, dia dibantu dari garis yang ada di kursi ini untuk satu titik, yaitu punggungnya si orang ini. Kenapa foto ini enggak full kelihatan kepala ataupun sampai kaki? Mungkin dari kepala sampai kakinya menurut fotografernya kurang menarik. Dia lebih tertarik kepada bagian bahu sampai ke bagian lengan. Makanya leading lens-nya udah pas. Next. Kemudian ada motion blur. Komposisi ini membuat dengan sengaja foto itu tidak fokus.
Jadi emang sengaja dibuat sedikit shake atau ngeblur di beberapa bagian. Contoh kalau di kasus yang contoh ini kan orang lari. Kenapa dibuat agak ngeblur? Karena dia mau nunjukin, oh orang ini lari. Karena apa? Kalau kita lihat dari foto, kayaknya itu sedang perang. Jadi ada api di sana, ada mungkin kayak seragam, kemudian sedang memegang senjata. Nah, kayak kepanikan saat perang. Emang sengaja difoto ngeblur karena kalau mungkin nge-freeze kayak fotonya kurang cocok. Jadi nggak semua foto ngeblur itu nggak unik, nggak semua foto fokus itu bagus. Jadi penilaian suatu foto itu tergantung dengan objek ataupun momen. Kemudian untuk motion blur sendiri bisa dipakai teman-teman slow speed. Itu bukan motion blur lagi, tapi lebih slow speed karena dia sebenarnya fokus, tapi karena shutter speed-nya dia rendah, di angka 2 detik, 3 detik, foto dari sini kayak ketarik gitu loh. Contoh simpelnya kalau teman-teman motret air mancur, itu nggak dapat percikannya, tapi lebih ke airnya jatuh. Kemudian teman-teman kalau motret sungai, itu airnya seperti kapas karena terlalu halus. Kalau main teman-teman lihat light painting atau permainan cahaya yang menggunakan kembang api, itu juga sama. Dia sengaja menggunakan ngeblur itu karena shutter speed yang rendah tadi, pergerakan objeknya lebih terlihat gitu. Next. Kemudian ada deep of field. Ya simpelnya fokus lah. Ruang tajam. Bisa luas, bisa kecil. Ruang tajam luas atau sempit. Simpelnya kalau teman-teman tadi mengenal bokeh, itu kalau di sini deep of field-nya kecil, sempit, itu bokeh. Tapi kalau foto landscape yang sejatinya fokus luas itu depth of field-nya luas, besar. Next. Di sini mau sedikit sharing tentang bagaimana sih memotret human interest atau daya tarik dari seseorang ketika melakukan aktivitas. Contoh simpelnya ketika kita melihat di jalan lah, kita sering jumpai kayak ada banyak pengamen, banyak mohon maaf pengemis, atau yang sekarang ini baru rame manusia silver, badut, itu kan kayak dipandang rendah. Nah, gimana caranya kita sebagai fotografer itu merubah stigma yang biasa aja atau mungkin buruk menjadi sesuatu yang menarik. Ini salah satu genre fotografi yaitu human interest. Jadi lebih fokus ke kegiatan atau aktivitas manusia. Next. Nah, untuk tipsnya sendiri, teman-teman, dalam memotret human interest ya, oke, sebelumnya aku mau menegaskan lah, ketika kita memegang kamera, jangan beranggapan kasta kita itu lebih tinggi dibanding orang-orang. Karena dulu sempat ada kasus, dia fotografer dari salah satu media di event Waisya. Aku lupa tahunnya. Dia mungkin belum dibekali dengan attitude tersebut. Dia menganggap kastanya dia terlalu tinggi ketika menggunakan kamera. Waisya kan momen di mana ada orang beribadah karena itu ada biksu. Dia motret dari depan biksu yang sedang berdoa dengan jarak yang terlalu dekat. Sehingga satu media itu di blacklist. Kemudian ada lagi kasus di mana fotografer ketika motret orang penting lah, dikatakan di Gedung Putih, dia dari belakang langsung menerobos ke bagian depan, di mana depannya itu sesama media. Nah, dia merasa, loh, aku ini jurnalis loh, aku ini wartawan, masa nggak boleh? Sampai dia ibaratnya bermain kasar, dia melakukan sedikit pemukulan ke rekan sama jurnalis di depannya. Jadi jangan beranggapan ketika kita menggunakan kamera itu bebas memotret dan berlaku seenaknya. Kemudian tadi ya, lanjut ke tips. Ketika kita motret, kita harus jeli sama sekitar. Sebenarnya banyak kok hal-hal yang bisa kita kemas menjadi unik, walaupun sebenarnya simpel. Kalau teman-teman mengikuti foto yang perkembangan di Pinterest, itu kan sebenarnya
benda-benda simpel kan, kayak lampu tumbler, kayak mainan yang kita punya di rumah, boneka atau apa, ditata sedemikian rupa sehingga bisa menjadi unik. Itu karena kita jeli terhadap momen. Terus kita juga bisa jeli terhadap momen di lain kesempatan, seperti halnya ketika kita jalan, ternyata ada pelangi, kita lihat, pelanginya bagus, kita foto, itu jeli terhadap momen. Kemudian di suatu event lah, katakan teman-teman sedang nonton konser, teman-teman bawa kamera, standby aja kameranya, dan kebetulan si penyanyinya itu baru ekspresif, entah itu nangis atau mungkin menjulurkan mic-nya kepada penonton, itu kan momen. Nah, teman-teman di situ bisa menangkap momen tersebut ketika teman-teman jeli terhadap momen. Next. Kemudian ada lagi subjek yang harus punya karakter. Nah, kayak tadi, enggak semua objek itu menarik, tapi bisa kita atur menjadi menarik. Contoh lagi, subjek juga punya karakter, kan enggak semua benda berwarna terang ataupun gelap. Dia ada yang menyerap cahaya, ada yang enggak. Jadi teman-teman bisa mengatur itu semua dan mengatur itu semua, menyesuaikan gimana caranya objek atau momen kayak tadi bisa enak dilihat gitu loh. Contoh, kalau teman-teman motret di pantai itu kan siang lah, mesti cerah banget, bakal boring kan. Teman-teman bisa menggunakan filter, itu bisa merubah karakter yang tadinya yang panas bisa menjadi sedikit lebih dingin. Atau kalau teman-teman punya filter yang lebih banyak lagi, merubahnya dari yang terlalu terang tadi menjadi flat cahayanya. Kemudian ada juga karakter lagi seperti bunga. Bunga ini kan benda yang simple sebenarnya kan. Tapi teman-teman foto menggunakan tone black and white, kemudian dibikin fokus ke bunganya, itu kan berubah karakter suasananya lah menjadi lebih dramatis karena bunga kan. Bunga udah hitam putih biasanya kayak lebih ke perasaan yang sedih. Kemudian yang ketiga ada bisa mungkin natural. Nah, natural di sini adalah momennya. Kalau motret human interest, katakan teman-teman sedang ke pengrajin, ke pasar, ya udah pura-pura aja objek yang dilakukan itu nggak sadar kalau ada kita, nggak ada fotografernya. Jadi ketika kita foto momennya, ekspresi yang ditampilkan itu ya ekspresi natural, enggak yang dibuat-buat atau mungkin senyum atau nutup malu gitu. Terus kenapa sih harus dibikin senatural mungkin? Karena momen human interest ketika mereka sudah berekspresi, foto yang dihasilkan itu kayak kurang dapat gitu loh feel-nya. Contoh kasarnya kayak gini lah. Ketika kita melihat anak-anak kan yang dicari itu senyum tuh, ketawa mereka kan kayak suatu kebahagiaan. Tapi kalau ada anak kecil sadar dengan kamera, mereka bakal lebih ke pose, entah itu mainin tangan atau badan. Anak kecil kan sering kan kayak pose-pose yang metal atau mungkin malah bilang ke teman, di foto, ngumpet, nah kayak gitu. Jadi sebisa mungkin natural. Nah, gimana caranya? Kalau aku pribadi biasanya motret dulu, habis itu mendekat, baru ngobrol. Nah, ketika ngobrol itu sambil difoto juga. Nanti di next ada pembahasan etika, cuma sedikit saya bahas di sini. Nggak semua orang itu suka difoto, nggak semua orang itu mau difoto. Jadi alangkah baiknya teman-teman ketika mau motret human interest, izin dulu. Tapi di satu momen ada kesempatan, teman-teman motret dulu aja nggak apa-apa, tapi nanti tunjukin hasilnya. Kemudian tanya, mohon maaf Bu, Pak, tadi saya motret, kira-kira boleh apa enggak ya kalau saya lanjutin? Kalau enggak, boleh enggak ya fotonya saya pakai untuk ini ya? Tugas kah, kebutuhan atau apakah? Jelasin aja, karena enggak semua orang mau difoto. Nah, untuk sebagian momen, misal orangnya nggak mau fotonya diambil, ya udah ambil aja. Dalam contoh kasus,
kasus kriminal. Ini kan kayak orangnya kan ya mau nggak mau kita harus foto, apalagi untuk jurnalis gitu loh. Dia harus mengejar tayang beritanya. Jadi nggak izin, misal nggak diizinin ya udah hajar aja karena dia kasusnya kriminal. Tapi kalau teman-teman hunting mungkin di pasar malam, kemudian ketemu ibu-ibu lagi ngasuh anaknya gitu, lagi main, kemudian teman-teman motret secara diam-diam, terus tanya, Bu, tadi saya motret, ini kira-kira fotonya boleh nggak saya publish? Misal ibunya bilang enggak ya, ya udah teman-teman hargai privasi itu. Kalau bisa malah hapus di depannya gitu loh kalau orang tuanya mungkin nggak mau. Next. Nah, di sini perhatikan komposisi kayak tadi. Walaupun kita harus jeli terhadap momen, jeli terhadap karakter dan apa-apa, sebisa mungkin kita tetap memperhatikan komposisi. Kenapa sih? Karena kita kan berbicara tentang foto ya. Kalau cuman wah momennya bagus ternyata komposisinya jelek, ya sama aja. Contoh kayak kita melihat Pak Jokowi nih, ternyata komposisinya meleset. Angle kita terlalu naik, angle kita terlalu turun. Fotonya kurang ke kanan, fotonya kurang ke kiri. Kan akan mempengaruhi gimana foto itu bisa bagus atau enggak. Mungkin terlalu ke kanan bakal ketutupan sama wartawan lain. Jadi tetap perhatikan komposisi ya teman-teman. Entah itu yang minim kayak tadi rule of third yang sering dipakai, itu udah cukup lah. Tapi kalau teman-teman mau berkreasi dan momennya masih bisa dikejar, monggo. Bahkan saya sering menggunakan itu. Jadi ketika motret, saya lebih banyak menggunakan komposisi dan angle sih. Contoh satu objek itu bisa sampai 10 kali spread karena saya ngambil dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, sedikit miring, potret, horizontal. Kemudian saya mainin pakai kaca, jadi refleksi. Jadi ya udahlah explore lah teman-teman. Karena prinsip saya kalau motret itu enggak apa ya, enggak hemat sama shutter sih. Ya kan di kamera ada shutter count. Jadi untuk kamera DSLR kayak gini tuh dia ada batasannya, biasanya 100.000 lah. Tapi kalau saya 100.000 kalau udah habis ya udah tinggal beli gitu loh. Tapi untuk mirrorless kan dia nggak ada. Jadi ya udah nggak masalah. Kecuali kalau teman-teman pakai kamera analog yang dia dibatasi pakai film, oke di situ teman-teman boleh irit. Nah, kemudian kalau aku memperhatikan komposisi, kenapa tadi kayak sering boros frame? Karena mengejar momen sih. Ketika kita udah main di suatu tempat, entah itu pengrajin atau tempat wisata, kalau kita nggak potret banyak kayak eman gitu, mending sekalian. Kemudian yang kelima ada candid. Nah di sini hampir sama kayak momen yang natural. Sebisa mungkin teman-teman membuat objek yang difoto itu kayak orang tadi, entah itu pengrajin, anak kecil, ibu-ibu, orang tua, tuh ya udah berekspresi senatural mungkin. Karena ketika mereka nggak sadar dengan kamera atau candid istilahnya, tuh foto atau momen yang dihasilin bakal lebih enak. Nah, untuk motret seperti ini, teman-teman bisa menggunakan lensa tele karena lensa tele ini kan dari jauh. Jadi untuk objeknya sadar ke kita itu rendah gitu kesadarannya karena kita motretnya dari jauh. Atau teman-teman bisa menggunakan kamera lensa fix untuk menampilkan ekspresi kayak tadi, kerutan wajah itu lebih fix. Next. Kemudian ada post pro foto, itu lebih dikenal dengan editing ya. Jadi teman-teman jangan kayak minder, foto kok diedit toh? Enggak, sebenarnya nggak masalah foto diedit itu nggak masalah. Asalkan tahu batasnya lah. Kayak di penggunaan perlombaan itu ada istilahnya editing minor, mayor, dan normal. Editing minor itu cuma sebatas ya brightness, saturasi, tone warna, kemudian tingkat kecerahan atau mungkin dirapiin dikit. Tapi kalau yang udah mayor, udah ke arah salon foto sih kalau di situ dia bisa menambahkan objek, udah masuk Photoshop dia di sana. Misal langit yang awalnya putih dibikin jadi biru biar fotonya dingin, atau mungkin dibikin orange biar bikin sunrise atau sunset. Kemudian yang awalnya langitnya flat ditambahin ada awan, di situ udah masuk ke mayor. Nah, penggunaan editing ini
sesuai dengan teman-teman aja. Kalau untuk lomba biasanya minor sih, tapi kalau kebutuhan foto produk, foto yang katalog, sampai kayak dibikin buku, komik, atau majalah itu biasanya lebih ke mayor karena udah banyak pengaturan di sana. Kemudian yang terpenting adalah yang poin ke-7 ini, privasi orang lain. Tadi yang sempat saya singgung, kalau nggak semua orang itu mau dipotret gitu loh. Nggak semua orang itu mau fotonya diposting. Jadi ketika kita memotret seseorang, kita sudah memotret lah, bilang aja, Pak, tadi saya sudah foto, kalau saya post di Instagram boleh nggak? Saya ikutin lomba boleh nggak? Saya post di koran boleh apa enggak? Untuk memotivasi. Ketika mereka mengiyakan, ya silahkan teman-teman teruskan. Tapi kalau emang mereka nggak mengizinkan, ya teman-teman harus menghargai gitu loh. Karena dia nggak mau, beliau nggak mau, ya udah teman-teman simpan fotonya sendiri atau dihapus. Next. Nah, di sini sedikit sharing foto-foto dari saya dan teman-teman saya dulu di Finik. Ini nggak full human interest ya, cuman masih ada kegiatan manusianya. Kayak yang pertama ini, dia lebih ke perbandingan sih dulu. Dia ada orang yang sedang membajak sawah, di atasnya kayak kan ada pesawat tuh. Kayak dia membandingkan dua transportasi, kan dua teknologi. Yang satu teknologi terkini kayak kendaraan pesawat yang bisa terbang, dan mesin bajak sawah yang masih menggunakan diesel. Jadi kayak perpautan tingkatan teknologinya itu beda gitu. Next. Di sini ada human interest lagi, anak kecil. Walaupun dari belakang, foto ini masih enak dilihat karena mau nunjukin momen di mana anak kecil ini lagi nunggu apa kita nggak tahu karena apa. Di sini kan ada yang memegang bola, ada yang memegang layangan, terus ada satu yang di atas baru berdiri aja gitu di atas material. Jadi lebih ke momen menunggu, dan ekspresinya adalah ya udah bermain. Anak-anak ini tuh berkumpul untuk bermain. Next. Ini ada lagi kegiatan di pasar Gede Solo, di mana ada pria tua, saya sebutnya pria tua karena dia belum terlihat kakek-kakek yang sedang mendadakan perkakas rumah tangga. Jadi kenapa ini dibikin komposisi semacam ini? Itu karena emang mau nunjukin, oh dagangannya itu banyak. Jadi dan kebetulannya pedagangnya juga di tengah, gitu. Nggak di bagian sudut kiri atau kanan dagangannya. Kemudian ada identitas juga tempatnya. Jadi ketika orang melihat fotonya, nggak perlu tanya fotonya di mana, gitu. Karena udah dijelasin, jelas ada tulisan Pasar Gede. Terus dari segi momen juga dapat sih menurut aku pribadi ya, karena dia kayak menunggu dan dagangannya juga masih banyak, jadi kayak feel-nya dapat. Next. Kemudian ini salah satu komposisi yang tadi kayak motion blur, sengaja dibikin ngeblur karena mau nunjukin kalau ada pergerakan dari objeknya. Nah, di sini fokusnya bukan ke arah lempengan kuningan yang sedang ditempa, tapi lebih ke orang-orang yang sedang menempa kuningan ini biar menjadi gamelan. Kalau teman-teman jeli melihatnya itu kan ada kayak pergerakan tangan yang sedang memukul menggunakan palu kan. Nah, itulah poin utamanya di situ. Next. Kemudian ini masih sama, human interest. Kenapa ini disebutnya human interest? Karena ya emang ini orang yang sedang beraktivitas. Dan di sini fotografer menggunakan komposisi rule of third, di mana meletakkan objeknya di bagian titik kiri atas dan kiri bawah. Kiri atas digunakan untuk kepala dan kiri bawah digunakan untuk tangan yang sedang melukis. Nah, di bagian kanannya, tengah dan ke kanan itu kan cuma ada gambar. Jadi itu tidak terlalu penting karena poin utamanya adalah ibu ini sedang melukis. Next. Kemudian ada lagi ini pengendara wanita yang
bermain tongsten, atau orang Jawa lebih nyebutnya tong setan. Di sini sama, masih rule of third, di mana fokusnya lebih ke bagian mata, karena titiknya ada di bagian mata, pojok kanan atas itu dapat ke mata. Kemudian kalau pojok bawah kanan itu kan dapat motor, tapi tidak terlalu menunjukkan emosi sih, tapi lebih ke emosinya ya ke ekspresi mbaknya ini. Next. Ini ada lagi foto under exposure, foto yang gelap, tapi masih enak dilihat, bahkan sangat sesuai untuk foto ini. Kenapa? Ketika foto ini dibikin terang, maka cahaya pantulan yang dari atas ini, atau saya menyebutnya roll, itu nggak bakal dapat. Roll itu apa? Kalau nggak salah ya, ini singkatan dari twin of light. Jadi kayak cahaya yang masuk ke sela-sela bidang, misal pepohonan, kayak cahaya pagi itu kan biasanya menembus pohon tuh. Nah itu roll. Terus kalau yang lebih dramatis lagi di rumah desa, mereka yang masih beralas tanah lah, dan masaknya masih pakai tunggu, itu kan biasanya ada genteng yang dari kaca atau mungkin gentengnya bocor. Nah ketika dapat asap tuh bakal kelihatan banget rollnya. Balik lagi ke foto ini menggunakan komposisi, kalau aku bilangnya dead center sih, yang sebenarnya komposisi ini mematikan, terlalu riskan karena berbahaya. Foto yang dilihat akan boring, cuman karena foto ini ketolong dari roll tadi, foto ini lebih dramatis dan enak dilihat gitu loh. Jadi kayak punya value tersendiri, punya daya tarik tersendiri lah. Next. Ini komposisi framing menggunakan lubang. Jadi di tempat pembuatan kain pantai ini, tempatnya di Pojok Solo, ada satu kolam untuk pencucian kain-kain ini. Kemudian kan ada lubang pembuangan air. Nah, si fotografernya menggunakan itu untuk memframing si mbahnya yang sedang merobek, memotong-motong kain pantai ini. Next. Ini ada lagi foto yang bisa dibilang under, foto gelap, karena fokus utamanya adalah pada cahaya dari lentera terbang. Ini momennya ketika Waisak tahun 2019, kalau nggak salah, 2019 atau 2018, saya lupa. Di mana terakhir sebelum COVID. Nah, di sini kenapa fotonya emang dibikin gelap, karena ya tadi mau menunjukkan cahaya dari si lenteranya. Kalau foto ini dibikin flat, cahaya yang terang, resiko yang didapat adalah dia nggak dapat feel-nya, nggak dapat momennya. Karena apa? Langit yang awalnya gelap dibikin terang, kemudian ditabrak dengan cahaya dari lentera tadi. Kemudian di belakang ada cahaya lampu yang menyorot ke candi. Jadi kayak kurang aja gitu. Terus kayak nanti kan kalau dibikin terang, misal ditambahin lampu lah untuk menyorot orangnya, ya udah nggak ada tekstur dari foto ini, nggak ada sesuatu yang menarik. Next. Kemudian ini masih sama di Mojo 8 kain pantai. Di sini menggunakan teknik framing sama mungkin stop motion ya kalau teman-teman mengenal foto. Jadi momen benda yang awalnya sebenarnya bergerak cepat tapi dibikin berhenti. Kayak contohnya ini ketika si pengrajin ini melemparkan kain pantainya, kemudian difoto di momen yang tepat, maka kain yang harusnya panjang dan bergerak ini dibikin freeze, dan kebetulan pada momen ini kayak bikin mekar ular kobra gitu. Kemudian kan ada framing dari pohon. Nah, kalau tadi saya singgung framing itu harus menggunakan bidang yang berbentuk entah itu lingkaran dan kotak atau segitiga. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan objek lain. Contohnya kayak gini, daun. Ini kan saya menggunakan daun ketika motret ini. Next. Kemudian yang selanjutnya ada foto 2.
komposisi, dia refleksi, dead center. Jadi di foto ini kenapa dibikin refleksi, karena kalau cuma fokus ke objek utamanya aja kayak terlalu membosankan. Karena foto ini kan dominan gelap kan. Jadi si fotografer memilih untuk memadukan dengan refleksi yang kebetulan memang tempatnya bisa untuk melakukan foto ini tanpa bantuan lain. Jadi ini refleksinya langsung dari ubin ya, ubin yang ada di tempat. Kalau tidak salah ini di masjid. Kemudian sumber cahayanya cuma satu dari cahaya matahari yang kebetulan masuk dari jendela. Next. Ada lagi foto membatik. Ini rule of third lagi, karena emang rule of third banyak banget dijumpai di foto di sebuah foto. Ya, ini titiknya lebih ke kiri atas atau di bagian cantingnya itu. Next. Ini menggunakan komposisi bisa dibilang bokeh tadi atau selective focus. Depth of field sempit, tajam sempit. Dia selective fokus ke salah satu dari sekian banyak pemanah. Kenapa dibikin begini? Karena kalau dia dibikin fokus semua, pertama dia nggak bakal fokus foto ini. Yang kedua, kalau fokus semua, mata yang melihat foto ini bakal bingung. Poin utamanya siapa sih? Siapa sih yang mau ditunjukin dari foto ini? Nah, hal ini akan lebih menarik ketika objek yang kita fokuskan itu seorang tokoh yang punya nama, terkenal, atau mungkin mencolok lah. Contoh itu orang punya berpangkat, atau mungkin seniornya, atau mungkin yang bakal menang. Nah, itu tergantung apa yang kita foto. Selective focus nggak selalu tentang foto orang, tapi bisa juga ke benda. Next. Ini ada lagi human interest, tapi nggak dilihatin siapa orang yang melakukan, tapi lebih ke fokus apa yang dilakukan. Kayak ini kan sedang melukis wayang. Next. Nah, habis mungkin sedikit contoh yang saya berikan dari hasil hunting saya dan teman-teman saya bisa sedikit membuka ide lah bagi teman-teman untuk motret. Sebenarnya banyak kok hal yang di sekitar teman-teman bisa potret dan dikemas menjadi hal unik gitu loh. Mungkin di tempat tinggal teman-teman kebetulan ada sentra pembuatan apalah tahu, atau mungkin kain, batik, belangkon, atau mungkin pembuatan gitar, rotan atau apa. Ya udah, teman-teman bisa main ke sana dan hunting di sana kan. Human interest itu banyak gitu loh, apalagi kalau teman-teman menemukan tempat yang seperti itu yang bisa dibilang setiap hari mereka berproduksi. Jadi kesempatan teman-teman untuk memotret human interest itu lebih banyak dan lebih luas. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan tentang materi basic fotografi ya kali ini. Bisa kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Mas Vega yang telah memberikan materinya. Tadi ada banyak banget ya teman-teman materi dan pengetahuan yang mungkin ada yang sudah pernah belajar tentang hal tersebut atau mungkin memang benar-benar baru pertama kali belajar tentang hal tersebut. Nah, tadi juga banyak yang dibahas, ada anatomi kamera, terus tombol-tombol kamera yang banyak banget dan ada fungsinya masing-masing. Juga tadi ada komposisi, juga ada exposure. Nah, banyak banget pokoknya ilmu yang bisa kita dapetin. Nah, ini kita masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Nah, tadi kita udah panjang lebar dijelasin tentang materi yang udah dikasih. Nah, mungkin masih ada teman-teman yang pengen nanyain nih tentang materi tadi atau tentang fotografi atau apapun itulah, yang penting masih di bidang fotografi ya teman-teman. Ini mumpung ada Mas Vega di sini yang ngerti banget tentang fotografi. Mungkin sambil nunggu teman-teman pada nanya, mungkin masih ngetik. Nah, teman-teman juga pokoknya kalau ada yang pengen nanya, silakan raise hand aja. Dan jangan lupa on cam ya teman-teman di sini, jangan lupa buat on cam. Ini masih banyak banget yang off cam.
Nah, nanti yang pengen nanya bisa raise hand dan kita persilakan untuk bertanya. Tapi sebelum itu, dari aku sendiri nih Mas, mau nanya ke Mas Vega. Sebenarnya Mas Vega itu sejak kapan sih udah tertarik di bidang fotografi? Untuk tertariknya sebenarnya udah dari lama. Karena dulu waktu kecil, apa ya, kebetulan orang tua udah punya kamera, dan dulu masih kamera analog yang pakai film. Tapi belum sempat saya belajar karena dulu harga roll film kan mahal. Kemudian saya masih kecil, masih SD, masa ya kali minta dibeliin roll film buat belajar kan kayak sayang banget gitu loh. Terus mulai kelas 5 atau 6 mungkin, di mana ada kesempatan orang tua itu punya kamera digital. Nah di situ mulai nih senang kalau motret, tapi bukan motret yang buat hunting, tapi lebih ke satu momen ketika mungkin kayak pas piknik atau mungkin main gitu. Udah, aku lebih suka yang ngefoto dibanding difoto gitu. Tapi nggak lama dari itu berhenti karena emang nggak belajar teknik kayak tadi segitiga exposure itu. Aku nggak belajar, cuman ya udah taunya jepret aja gitu loh, tahu jadi entah itu fotonya nanti ngeblur, gelap atau terang, ya udah aku ya terima gitu loh, nggak tanya kok fotonya terang atau gimana caranya biar agak gelap tuh enggak. Bahkan itu bertahan sampai SMA. Jadi aku SMP sempat pakai menggunakan DSLR, waktu itu masih Fujifilm, yang lensanya itu nggak bisa diganti, jadi udah nyatu dengan body lensa. Kemudian SMA juga sama, udah nemu DSLR tapi masih sama, aku masih belum bisa mengaplikasikan apa itu segitiga exposure. Jadi ya udah motretku asal jepret aja, oh fokus tak foto, entah itu nanti fotonya gelap apa terang, aku cukuplah. Nah, kebetulan waktu kuliah di UMS ini ada salah satu UKM namanya Vinik, dia bergerak di fotografi. Aku join di situ. Nah, dari Vinik ini aku benar-benar merubah lah yang dulunya cuma asal jepret, sekarang lebih ke ya udah pakai teknik, pakai pengetahuan yang sebenarnya harusnya aku pelajari dari dulu. Jadi kayak dasar-dasarnya kan sebenarnya simpel kan, cuma 3 tadi, shutter speed, diafragma sama ISO. Tapi aku baru belajarnya itu waktu di kuliah ini. Jadi untuk mulai tertariknya kapan? Sebenarnya udah dari dulu, cuman untuk pendalaman dan pembelajarannya itu baru saat kuliah. Itu Mbak Nada. Oke, baik. Makasih Mas Vega. Ternyata Mas Vega itu sudah tertarik dari dulu banget ya, Mas. Dan juga Mas Vega ikut Vinik itu kebetulan saya join juga. Jadi ya saya sebenarnya kenal sama Mas Vega ini udah lama, teman-teman. Jadi kita udah pernah ketemu juga. Terus tadi itu sih, oh ya ada yang tanya, nih Mas, ada yang raise hand mau nanya. Mungkin Mas Arham Wibowo bisa on mic dan on cam ya untuk tanya ke Mas Vega. Silakan Mas Arham Wibowo. Izin off cam ya Kak, sinyalnya agak bermasalah. Iya nggak apa-apa Mas. Oke, silakan. Kak Vega mau tanya, ada salah satu fungsi di kamera yang saya agak belum paham yang saya temukan di kamera DSLR agak lama ya. Di viewfinder itu ada semacam switch atau semacam tombol putar dengan simbol plus dan min. Itu fungsinya apa ya Kak ya? Dah, itu aja. Makasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Arham Wibowo. Sekarang Mas Vega silakan untuk menjawab Mas. Mungkin kalau di Canon ya, itu ada di sini bukan? Jadi dia emang ada kayak grid kayak gini tapi kecil. Dia ada penjelasan plus dan minus. Nah di sini teman-teman dia lebih ke arah kayak kacamata. Kan kalau mata kita minus atau plus, kita membutuhkan kacamata. Nah di sini juga sama. Tapi nggak berlaku untuk yang minus atau plusnya terlalu banyak ya. Mungkin kalau di minus 1 atau minus 2, teman-teman bisa lepas kacamata, kemudian menggunakan fitur viewfinder. Nah, teman-teman tinggal sesuaiin. Diputar pelan-pelan aja, cari minus apa plus. Nah, kalau teman-teman matanya normal, kemudian asal memutar ini, nanti teman-teman motret nih, cari fokus. Sebenarnya udah fokus, tapi kalau teman-teman intip dari viewfinder ini, teman-teman bakal ngelihatnya blur. Jadi ini tuh kayak lebih ke kacamata gitu lah bentuknya, karena
dia bisa merubah fokus dan dari fokus lagi ibaratnya. Itu mungkin Mas siapa tadi, Mas Arham. Oke, baik Mas Vega, terima kasih atas jawabannya. Untuk Mas Arham Wibowo, apakah sudah cukup menjawab atau mungkin ada pertanyaan lain dari Mas Arham? Sudah Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arham Wibowo. Oke, mungkin dari teman-teman lain ada yang mau nanya, silakan raise hand aja teman-teman. Mumpung ada ahlinya nih, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait fotografi. Oh ya, Mas Vega, tadi itu aku sempat dengar kalau ternyata di kamera itu, di lensa kamera itu ada kasta-kastanya. Tadi tergantung sama warna pita ya, Mas ya. Nah itu kebetulan kayak baru-baru ini aja juga aku tahu itu juga dari Mas Vega. Ternyata banyak banget ilmu-ilmu yang ternyata aku belum ngerti dan alhamdulillah dapat dari sini gitu. Dan mungkin teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama dan aku ngerasa terima kasih banget buat Mas Vega. Kayak Mas Vega, ini juga aku mau tanya, kan mungkin dari teman-teman yang ada di sini itu ada yang punya minat dan bakat di fotografi, tapi belum tahu nih harus memulai dari mana atau aku harus kemana ya buat belajar lebih lagi. Itu mungkin dari Mas Vega sendiri ada saran untuk teman-teman di sini yang pengen nyalurin bakatnya di bidang fotografi, Mas? Atau mungkin ada tempat tertentu yang bisa menjadi rumah bagi mereka gitu? Oke, menjawab ya. Gimana sih cara memulainya? Kalau teman-teman nggak harus punya kamera kok, teman-teman bisa pakai kamera handphone dulu. Bahkan kalau ngelihat dari generasi anak sekarang, teknik memotret mereka itu udah dari lama diasah gitu loh, kayak secara nggak langsung mereka itu punya passion untuk fotografi. Contohnya gini lah, mereka kan udah sering upload foto di Instagram, jadi mereka tuh udah punya kayak passion sendiri untuk melakukan fotografi. Mereka punya passion tentang bagaimana mengaplikasikan komposisi. Nah, gimana sih kalau teman-teman mau belajar? Sebenarnya banyak kok komunitas foto di tempat kita tinggal, kayak kota besar, kota kecil, bahkan ada kok. Atau mungkin di ruang lingkup yang lebih kecil, biasanya di sekolah. Di sekolah misalkan pun nggak ada organisasi yang mewadahi itu, biasanya ada satu guru yang sering ditunjuk menggunakan sebagai dokumentasi. Nah, belajar aja sama beliau. Biasanya mereka punya komunitasnya kok, join aja. Terus kalau di kampus kayak di UMS kan ada tuh banyak klinik. Terus ada lagi di teknik itu aku lupa namanya. Kemudian ada yang dari karya yang kayak USF atau apa yang seni itu kan ada tangganya fotografi. Mungkin ada di beberapa fakultas juga yang belum bisa aku sebut namanya. Kemudian kalau di Solo ada FFC UNS, ada artefak di berbagai kota itu banyak. Bahkan Jogja itu bisa dibilang ada 20-an UKM di universitas yang aku tahu ya, mungkin ada yang belum aku tahu. Itu sama bergeraknya di fotografi. Jadi untuk belajar fotografi itu sebenarnya banyak, tinggal kita aja cari info di mana kita bisa belajar. Begitu Mbak Prada. Mungkin ada yang mau ditanya lagi? Oke, terima kasih Mas Vega atas jawabannya. Ini kebetulan ada yang nanya nih dari Amar Abimanyu terkait tentang ketika kita menggunakan flash eksternal itu layar tidak hidup. Apakah penyebabnya itu dikarenakan pengoperasian dari kamera itu sendiri, menahan daya masuk ke layar kamera lalu menyalurkan ke flash eksternal? Gimana Mas? Oke, sedikit menjawab. Kasus yang pernah saya temukan adalah ketika menggunakan flash eksternal yang langsung dia nyambung ke body. Ya, mungkin kalau teman-teman mengenal flash eksternal Zoom, Godox atau apalah, itu aku pribadi belum pernah menemukan ketika menggunakan live view itu bisa motret, tapi ketika menggunakan viewfinder pasti langsung nyala. Aku nggak tahu kenapa penyebabnya. Mungkin bisa jadi karena ketika menggunakan live view ini dia dayanya emang benar tertarik ke sini, atau mungkin bagi kamera, oh si fotografer belum siap untuk memotret. Tapi beda kasus ketika teman-teman menggunakan flash eksternalnya itu menggunakan trigger.
Trigger itu semacam kayak pematik, jadi dia kayak remote yang memberikan sinyal dari body kamera terhadap flash eksternal yang berupa lampu lebih besar, bukan flash yang bawaan itu ya. Biasanya dilengkapi dengan softbox ataupun payung. Nah, kalau teman-teman pakai trigger, itu teman-teman mau pakai live view atau viewfinder, dia bakal nyaut. Otomatis dia bisa menyalakan si flashnya. Tapi kalau yang tadi flash tadi yang nyambung langsung, yang body flash eksternal langsung nyambung ke kamera, kemudian pakai LCD, aku pribadi belum bisa menjawab kenapa bisa kayak gitu, karena belum pernah kepikiran sih kalau penyebabnya dayanya itu masuk ke flash ke LCD. Jadi enggak ketembak ke sini. Begitu Mas Ahmad. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Vega atas jawabannya. Untuk Amar Abimanyu, apakah sudah menjawab? Mungkin bisa memberikan respon. Oke, mungkin lanjut aja teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman yang lain mungkin? Oh ini ada yang tanya nih Mas, dari Mbak Salma Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak, pengalaman terbaik apa yang pernah Kak Vega dapatkan saat mengasah kemampuan fotografi? Lalu apakah ada poin-poin tertentu selain teknik dasar untuk memfoto, teknik dasar memfoto untuk memperbesar peluang saat penilaian kontes fotografi? Ya mungkin bisa langsung saja dijawab, Mas Vega. Oke. Terima kasih Mbak Salma. Waalaikumsalam. Pengalaman terbaik mungkin ada dua ya selama kuliah ini. Yang pertama, ketika aku mendapatkan juara 3 yang foto di Adira Finance itu, foto kontes Instagram. Yang kedua, ketika belajar fotografi mengikuti jambore di Bali. Nah, kenapa dua momen ini menurut saya kayak menjadi pengalaman terbaik? Yang pertama, foto yang aku ikutin lomba itu sebenarnya sempat aku konsulin ke senior saya, namanya adalah, aku nggak mau nyebut karena nanti takut menyinggung. Bagi beliau, foto saya itu sampah. Bahkan aku udah diomongin dulu, fotomu kok ngene iki, mau lomba ke, apa ora izin gue. Nah di situ kayak aku udah sempat ngedrop, cuman kayak aku pede loh, ini fotoku, aku pengen nyoba. Dan pada momen tersebut ada teman saya yang fotonya emang menurutku lebih bagus, dan si seniorku itu bilang, lah foto ini kena menang, jelas bakal menang. Ya udah, akhirnya nunggu penjurian, kan hari itu juga penjurian. Alhamdulillah fotoku ternyata yang dapat juara 3. Nah temanku yang dibilang tadi fotonya bakal juara, kebetulan nggak dapat juara. Jadi kayak fotoku yang dulu apa ya, dihina foto sampah, tapi bisa menang gitu, kayak kebanggaan tersendiri. Kemudian di kemudian hari juga, waktu aku mempersiapkan diri untuk pameran, otomatis kan ada kayak kurasi foto. Nah kuratornya itu juga sempat sharing gitu, kalau 2000 foto pertama itu pasti sampah. Nah posisi saat itu, bahkan ibaratnya kayak masih belajar fotografi kan pas kuliah, aku motret itu belum sampai 2000 frame gitu loh, kayak berarti foto sampah. Ya udah, tapi alhamdulillah pada saat itu juga aku bisa tayang ke pameran. Kayak foto yang dulunya dianggap sampah bisa jadi sesuatu yang membuat aku bangga. Yang kedua, waktu di Bali itu kan jambore, di situ lebih ke kemampuan apa ya, kemampuan belajar aja sih, karena kan dikasih momen nih, kita disuruh hunting bareng-bareng, otomatis kan rame, desak-desakan. Nah di sana aku belajar gimana caranya bisa nyerobot tempat tanpa menyinggung perasaan orang. Terus gimana caranya aku dapat foto yang lebih bagus dibanding yang lain. Karena waktu jambore itu ada sekitar 500-an orang dan ada lombanya juga. Cuman aku nggak ikut lombanya karena harus pulang ke Solo. Tapi di situ aku kayak termotivasi gitu loh. Gimana caranya fotoku itu lebih bagus dibanding yang lain dengan gear yang aku punya sekarang. Waktu itu aku cuma bawa body biasa, kamera standar. Waktu itu aku kalau nggak salah bawa
200D semi mirrorless. Kemudian lensanya aku bawa 2, kit sama tele. Telenya pun enggak yang gelang merah dari Canon. Jadi kayak ya udah kamera kasta biasa. Sedangkan saingan yang di luar sana itu banyak yang menggunakan mirrorless, ada yang pakai analog, ada yang pakai lensa puluhan juta, ada yang pakai body puluhan juta. Tapi ya udah di situ aku harus pede gitu loh sama gear yang aku punya. Dan satu kesempatan ada momen aku sharing sama salah satu dari mereka yang pakai gear-nya bagus dan menurut cerita dia pernah memenangkan beberapa kompetisi. Ya udah kita sharing saling tunjuk foto lah. Ternyata foto yang aku hasilin enggak terlalu kalah jauh lah. Jadi kayak di situ mainin momen. Sebenarnya gear itu enggak bisa menolong. Tapi kalau kita orang yang dibalik gear-nya bisa menggunakan dengan maksimal, gear itu akan menolong banget. Kemudian teknik dasar foto apa ya? Tadi attitude sih, lebih ke attitude. Kayak tadi kan aku yang di Jambore itu ketemu banyak orang. Gimana caranya aku nyerobot tempat, tapi tanpa menyinggung. Ya udah, kita bilang baik-baik. Mohon maaf mas, gantian dong. Udah kayak gitu. Terus kalau kayak tadi melatih mental juga, kayak tadi kan seperti bilang fotoku itu sampah. Jadi ya udah jangan patah semangat itu loh. Ketika fotomu direndahin, karyamu direndahin, kamu dihina itu jangan sampai membuat kamu berhenti belajar gitu loh. Bahkan kalau yang aku rasain sekarang, dulu yang aku sempat dihina kayak fotoku yang sampah, tapi sekarang alhamdulillah beberapa kali dipercaya ngisi acara kayak gini, memberikan pelatihan, terus kemudian jadi juri, bahkan alhamdulillah juga 3 kali ini aku jadi asdos gitu. Kan kayak sebenarnya kan hal dasar banget gitu tentang mental. Kemudian tadi attitude, itu sih teknik dasar. Kemudian kalau untuk pengaplikasian foto sendiri, sebenarnya nggak ada sih, lebih ke pekaan kita sama udah karena kebiasaan aja. Jadi tangan kita yang karena sudah biasa, jadi untuk menggunakan kamera. Jadi nanti otomatis kita peka kok sama teknik-teknik. Jadi kayak kita belajar teknik nih. Kemudian tangan kita udah lihai menggunakan kamera, udah tahu tombol ini di mana, kemudian jari yang ini difokusin buat apa, kayak tombol jari telunjuk ini buat nge-grip, kemudian tombol shutter, jempol untuk tanda panah dan lain-lain. Ketika kita udah pernah belajar komposisi, ya udah kita cari momen, karena kita sudah kebiasaan fotografi, kita bakal secara nggak langsung mainin teknik kok. Contoh dari yang horizontal, kemudian vertikal agak miring, kemudian dari angle atas, bawah, kanan, kiri, mainin pakai HP tadi biar dapat refleksi. Kemudian misal ada kayu dijadiin foreground, jadi misal ada objek yang bagus tutupin aja pakai kayu atau pakai objek lain. Jadi teknik-teknik semacam itu lebih ke kebiasaan dan kepekaan kita sama sekitar sih. Mungkin gitu Mbak Salma yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Mas Vega untuk jawabannya. Untuk Mbak Salma, oke, terima kasih untuk penjelasannya. Oke, terima kasih juga Mbak Salma udah nanya. Oke, ini Mas Operator nih. Ini mau nanya kali ya? Oke, silakan untuk Operator 1. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu namanya. Oke, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama saya Raffi Satria Riawan. Izin bertanya nih Mas Vega, kalau untuk pengambilan warna dari foto, Mas Vega itu menggunakan format warna yang dari kamera itu yang netral, atau format warna yang dari kamera itu yang sudah disetting sendiri di kamera? Jikalau menggunakan format yang sudah disetting sendiri di kamera, itu seperti settingan saturation, exposure, seperti itu, kira-kira seperti gimana Mas? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja Mas Vega untuk menjawab pertanyaannya. Oke, kalau dulu kan aku waktu belajar kamera tuh menggunakan kamera Canon ya. Nah, di Canon itu ada 3 slot untuk kita mengatur sendiri picture style yang diinginin. Nah, aku 3 slot ini aku pakai, yang satu untuk monokrom atau hitam putih, yang aku tonjolin adalah ke kontrasnya. Jadi lebih dramatis. Kemudian aku landscape. Untuk landscape warnanya saturasinya aku tinggiin benar-benar
di situ kayak warnanya kena banget gitu. Dan yang satu ini flat. Tapi untuk waktu dulu aku belajar pakai Canon itu, yang lebih sering aku pakai yang warna landscape karena masih suka warna-warna yang terang. Tapi untuk sekarang ini aku lebih suka pakai netral. Kemudian aku olah lagi lewat Lightroom. Jadi lebih lebih banyak bisa aku explore warnanya. Kayak misal warnanya mau aku naikin dikit, aku turunin dikit, lebih kontras atau lebih apa. Kemudian hijaunya mau bikin hijau yang gimana itu bisa gitu loh. Tone warnanya bisa aku mainin di sana. Makanya kalau sekarang misal pakai Canon ya, aku lebih suka netral. Tapi karena sekarang ini aku juga belajar mirrorless, masih belajar kamera Fujifilm sama Sony, pakai flat juga. Cuman kalau Fuji lebih sering pakai yang udah berwarna karena ada stigma yang bilang kalau fotonya Fuji itu nggak usah diedit, udah enak warnanya. Tapi kalau Sony harus diedit itu sih. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Vega atas jawabannya. Untuk Raffi, mungkin sudah terjawab pertanyaan atau masih ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah sudah terjawab sih. Terima kasih Mas Vega. Oke, baik teman-teman. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya sudah habis. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaannya. Juga terima kasih untuk Mas Vega yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Bagi yang belum bertanya, mungkin bisa lain waktu ditanyakan kepada Mas Vega kalau nanti bertemu. Ya mungkin semoga nanti kita masih bisa bertemu sama Mas Vega di acara lain. Begitu. Oke, selanjutnya kita memasuki acara untuk penyerahan sertifikat dari Ketua Panitia kepada pembicara atau narasumber kita pada hari ini. Kepada Anida Milati selaku Ketua Pelaksana, dipersilakan untuk memberikan sertifikat kepada pembicara kita. Mungkin untuk teman-teman panitia bisa mempersiapkan. Baik, terima kasih kepada Mas Vega yang telah menyempatkan waktu serta memberikan ilmunya kepada teman-teman semua. Kemudian saya selaku Ketua Panitia akan memberikan sertifikat ini kepada Mas Vega sebagai pembicara dan juga sebagai kenang-kenangan dalam acara Hunting Session 2022. Oke, baik untuk teman-teman panitia bisa mendokumentasikan. Oke, perlu dihitung. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Anida. Oke, selanjutnya adalah sesi dokumentasi untuk teman-teman peserta, panitia, dan pembicara. Untuk teman-teman semua peserta yang ada di sini, dipersilakan untuk on kamera untuk melakukan dokumentasi bersama pembicara kita. Mungkin untuk teman-teman panitia yang join juga bisa menghidupkan kameranya agar bisa didokumentasikan bersama-sama. Oke, kita tunggu ya teman-teman on kameranya. Oke, sudah siap? Oke, udah siap ya teman-teman? Oke, untuk teman-teman panitia dipersilakan untuk mempersiapkan dokumentasinya. Saya hitung ke hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Yes. Oke, slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide pertama sekali lagi ya. Kita pose bebas deh posenya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan Mas Vega. Oke, selanjutnya terima kasih kepada Mas Vega atas penyampaian materinya. Dan di sini tadi jujur banget, banyak banget materi baru yang juga baru aku dengar dari Mas Vega. Dan aku yakin teman-teman di sini juga ngerasain kalau banyak banget materi yang bisa mereka ambil di sini, dan semoga kedepannya nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sehat selalu untuk
Mas Vega, dan kepada Mas Vega dipersilakan jika ingin meninggalkan layar karena selanjutnya adalah acara pembacaan terms and condition practice untuk teman-teman peserta, karena tadi kita udah dapat materi langsung dari Mas Vega, dan setelah ini teman-teman diwajibkan untuk mempraktekkan materi yang udah disampaikan oleh Mas Vega. Dan berikut adalah terms and condition practice-nya. Yang pertama, tema yang diangkat adalah human interest. 2. Peserta yang ingin mengumpulkan karyanya wajib mengikuti pelatihan hunting session ini. 3. Pembuatan karya harus menggunakan teknik dari materi yang disampaikan. 4. Karya berupa hasil pembuatan individual atau perorangan. 5. Mengirimkan maksimal 1 karya foto. 6. Karya masih original dan belum pernah diikutsertakan dalam event manapun. Dan 7. Peserta yang membuat karya mengumpulkan hasil karyanya di link yang akan dibagikan oleh panitia di kolom chat. Dan paling lambat dikumpulkan pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat. 8. Peserta yang mengirimkan karyanya dalam penugasan ini akan mendapatkan sertifikat apresiasi. 9. Karya terbaik akan dipilih dan mendapatkan hadiah sebagai penghargaan karya terbaik. 10. Info lebih lanjut bisa ditanyakan di grup WhatsApp peserta Hunting Session 2022. Oke, itulah tadi teman-teman TNC yang sudah dibuat panitia untuk teman-teman peserta agar bisa mendapatkan hadiah untuk karya terbaiknya dan juga mendapatkan sertifikat apresiasi. Nah, untuk teman-teman jangan lupa absensi yang dibagikan di kolom chat dari panitia itu ada dua link ya teman-teman. Link yang pertama itu untuk absensi Zoom acara ini yang sedang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah link untuk pengumpulan karya begitu. Nah, untuk seluruh peserta pelatihan ini diharapkan untuk membuat karya terlebih dahulu, baru mengirimkannya di link yang telah dibagikan. Dan aku saranin buat teman-teman untuk mengirimkan karya yang terbaik agar mendapatkan sertifikat foto terbaik dan mendapatkan hadiah khusus dari teman-teman panitia. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu penutup. Oke. Dan sebelum itu, teman-teman yang ingin menanyakan hal-hal mengenai penugasan tadi, challenge tadi, itu bisa banget nanyain di grup peserta yang ada di WhatsApp. Lalu kemudian untuk link pengumpulan karya itu akan dibagikan, akan ditaruh di deskripsi grup ya teman-teman. Jadi bisa diakses kapanpun sebelum deadline yang berlaku begitu. Dan link presensi untuk Zoom ini akan ditutup pada pukul 16.30 teman-teman. Jadi jangan lupa untuk screenshot Zoom ini sebagai tanda kalau teman-teman mengikuti acara Zoom ini. Oke, ingat ya teman-teman, jam 16.30 linknya akan ditutup. Nah, akhir kata, saya selaku moderator dari acara Hunting Session Himakom UMS 2022. Apabila ada kata-kata dan perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan, mungkin bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp peserta saja ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa di event Himakom berikutnya.